Assalamualaikum dan selamat pagi Mbak Sima. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, di awal pembelajaran tadi kalian sudah menyaksikan lagu nenek moyangku seorang pelaut. Lagu tersebut mengisahkan tentang kekayaan bahari negara Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, PBK, yaitu tentang lingkungan dan manfaat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar kapal pinisi, yaitu kapal kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan kebanggaan bangsa Indonesia. Kapal ini termasuk kapal istimewa karena dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Biasanya kapal ini memiliki 2 tiang utama dan 7 buah layar. Zaman dulu, kapal ini dijadikan sebagai kapal pengangkut barang. Namun sekarang beralih fungsi menjadi kapal pesiar. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca bacaan dengan judul Kapal Pinisi Setelah membaca ini, masih ingatkah kalian dengan apa yang dimaksud di dalam kisah? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar dalam membuatkan sebuah paragraf. Jadi kita perhatikan kembali cara menentukan ide. Pada paragraf tersebut, ide pokok terdapat di awal kalimat, yaitu kapal pinisi adalah kapal Nah, sekarang saatnya kita mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Pengaruh negara maritim pada bidang ekonomi dan sosial. Kali ini kita akan membahas kondisi geografis sebagai negara maritim pada bidang budaya dan transportasi. Anak-anakku, mari kita lihat pengaruh negara maritim di bidang budaya. Coba kalian perhatikan keragaman budaya di Indonesia. Ada yang berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam, dari Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.
Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Berikut ini adalah ciri-ciri keragaman budaya lokal di Indonesia. Antara lain, 1. Keragaman suku bangsa. Indonesia memiliki 19 suku bangsa induk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ciri yang kedua adalah keragaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam bahasa Austronesia atau Australia Asia yang terbagi menjadi 2 subrumpun, yaitu bahasa Austronesia Barat atau Indonesia yang